Coba Anda bayangkan ini. Awal 2024, tiba-tiba pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, bilang kalau Korea Selatan itu musuh utama. Bahkan disebut negara jajahan. Iya, dan mengancam akan dicaplok kalau sampai pecah perang. Cukup mengejutkan ya retorikanya. Benar. Kok bisa ya satu negara, dulunya satu bangsa, sekarang sampai mengancam saudaranya sendiri seperti itu? Nah, ini yang mau kita bahas lebih dalam nih, Korea Utara. Negeri yang selalu penuh teka-teki ya. Terisolasi, propaganda kuat, ideologi Juche yang unik itu. Betul, pertanyaannya kan jadi banyak. Kenapa sih mereka milih isolasi se-ekstrem itu? Dan bagaimana sejarah panjang semenanjung Korea yang penuh campur tangan asing juga membentuk Korea Utara yang sekarang ini? Terus, arti ketegangan terbaru ini apa? Terutama buat hubungan mereka sama Korea Selatan. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan kuncinya. Oke, jadi misi kita kali ini kita coba ya membongkar lapisan-lapisan sejarahnya yang rumit ini. Kita telusuri dari akarnya sampai krisis nuklir sekarang. Biar Anda semua dapat gambaran utuh, nggak cuma sekilas dari berita aja. Sip, mari kita mulai. Mungkin kita nggak perlu mundur sampai ke zaman kerajaan kuno Gojoseon ribuan tahun lalu ya, walau itu penting juga untuk konteks peradaban panjang Korea. Iya, terlalu jauh mungkin. Tapi yang benar-benar krusial itu periode yang lebih dekat. Pendudukan Jepang, awal abad ke-20 sampai 1945. Ini bukan sekedar penjajahan biasa, Maksudnya gimana tuh? transformasi paksa. Iya, Jepang itu mengubah struktur sosial ekonomi Korea. Ada dua hal penting. Pertama, industrialisasi, tapi nggak merata. Nggak merata gimana? Pabrik, tambang, infrastruktur berat itu dibangunnya kebanyakan di utara, sekitar 65% lah. Karena di sana banyak sumber daya mineral. Oke. Sementara selatan yang tanahnya lebih subur, ya difokuskan buat pertanian sama industri ringan, buat pasokan pangan gitu. Wah, jadi udah ada ketidakseimbangan dari zaman kolonial ya. Bibit perpecahannya udah ditanam di situ. Bisa dibilang gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pendudukan ini jelas memicu nasionalisme dan perlawanan. Muncul kelompok-kelompok pejuang kemerdekaan. Termasuk Kim Il-sung. Betul, termasuk gerilyawan komunis di Manchuria dan perbatasan Korea-China. Disitulah nama Kim Il-sung mulai dikenal. Tapi di saat yang sama, ideologi luar juga masuk deras. Komunisme kuat di utara, ya karena dekat China dan Soviet. Terus di selatan? Nah, ini uniknya. Di selatan dan ironisnya juga di Pyongyang waktu itu, pengaruh Kristen justru cukup kuat. Sampai-sampai Pyongyang dijuluki Yerusalem dari Timur. Wah, kontras banget ya. Yerusalem dari timur jadi pusat Juche sekarang. Perang Dunia II, momen yang harusnya bawa kemerdekaan, malah jadi awal perpecahan permanen. Ini nih bagian yang sering bikin bingung. Kok bisa tiba-tiba dibagi gitu aja? Keputusan siapa? Ini salah satu ironi terbesar abad ke-20. Jadi gini, tanggal 8 Agustus 1945, Uni Soviet tiba-tiba nyatakan perang lawan Jepang. Pasukannya langsung masuk Korea Utara. Amerika Serikat langsung panik. Panik kenapa? Khawatir Soviet bakal kuasai seluruh semenanjung. Nah, dalam situasi genting, tanggal 10 Agustus, dua perwira muda AS, namanya Dean Rusk sama Charles Bonastille, dapat tugas dadakan. Tugasnya? Tentukan garis batas buat zona pendudukan Amerika. Cepat. Tunggu, cuma mereka berdua? Tanpa ahli Korea atau kajian mendalam gitu? Iya, cuma berdua. Modalnya cuma peta National Geographic. Kabarnya cuma 30 menit mereka memutuskan. Tarik garis lurus aja di paralel ke-38. Paralel ke 38. Betul. Garis itu kan kira-kira membelah Korea di tengah. Dan yang penting, menempatkan Seoul di bawah kontrol AS. Ajaibnya mereka nggak sadar kalau garis itu pernah diusulkan Jepang dan Rusia 40 tahun sebelumnya buat bagi pengaruh. Kebetulan yang luar biasa. Dan lebih aneh lagi, Soviet nerima aja pembagian itu tanpa protes keras. Aneh kan? Keputusan cepat konsekuensinya abadi ya. Rakyat Korea sendiri gimana waktu itu? Sadar nggak negaranya dibagi? Banyak yang nggak sadar. Bingung, setelah puluhan tahun dijajah Jepang, malah dibagi dua sama kekuatan asing. Di selatan, situasinya kaos, kosong kekuasaan. Berebut pengaruh ya pasti. Pasti, kelompok kiri, kanan, semua muncul. Ada upaya bikin pemerintahan sementara kayak CPKI, terus ada Republik Rakyat Korea. Tapi ya umurnya pendek, banyak konflik internal, rumor simpang siur, kacau lah pokoknya. Sementara di utara, Soviet udah masuk duluan ya? Ya, akhir Agustus 1945, Soviet masuk Pyongyang. Mereka juga nemuin kondisi ekonomi yang sulit, ingatkan tadi.
Industri di utara, pangannya di selatan. Nah, buat dapat dukungan rakyat, mereka bikin reformasi tanah radikal. Gimana tuh reformasinya? Tanah milik penjajah Jepang sama kolaboratornya dibagi-bagiin ke petani miskin. Jelas populer banget ini di kalangan petani yang mayoritas. Tapi pasti ada yang nggak suka dong. Tentu, pemilik tanah, kaum terpelajar, pengusaha yang dicap kolaborator, mereka merasa terancam. Akhirnya sekitar 400.000 orang mengungsi ke selatan. Ini gelombang pengungsian pertama yang penting. Jadi Soviet sambil konsolidasi kekuatan juga ya? Iya. Awalnya mereka masih pakai struktur lokal, tapi pelan-pelan mereka siapkan kader komunis Korea, termasuk yang dibawa pulang dari Uni Soviet, buat ambil alih. Nah, di sini peran Kim Il-sung mulai kelihatan. Gimana dia bisa naik? Soviet lihat Kim Il-sung ini potensial. Punya pengalaman gerilya, ada koneksi ke Soviet. Lewat manuver politik, dibantu tokoh kunci Soviet kayak Jenderal Stikov, Kim didorong naik. Jadi nggak langsung jadi pemimpin. Enggak, bertahap. Dibentuk Komite Rakyat sementara tahun 46, Kim jadi ketua. Soviet bahkan bantu rancang hasil pemilu lokal 46 dan konstitusi Korut 48 buat mastiin posisi Kim kuat. Baru setelah itu, akhir 1948, pasukan Soviet ditarik. Sementara itu upaya reunifikasi gimana? Kan harusnya ada. Ada, tapi gagal total. Ini titik kritis kedua. Ada kesepakatan perwalian 5 tahun di konferensi Moskow 1945, tapi AS dan Soviet saling curiga. Rakyat Korea sendiri juga nolak keras, maunya merdeka penuh saat itu juga. Terus gimana solusinya? Buntu. Akhirnya AS bawa masalah ini ke PBB tahun 1947. PBB harusnya bisa jadi penengah dong. Teorinya, PBB keluarin resolusi, adakan pemilu bebas di seluruh Korea. Tapi Soviet nolak. Mereka anggap PBB didominasi AS, nggak bakal adil. Akibatnya? Pemilu cuma di selatan. Tepat. Mei 1948, pemilu cuma bisa di selatan. Itu pun penuh masalah. Boikot, intimidasi, bahkan ada pemberontakan berdarah di Pulau Jeju yang ditumpas keras sama aparat selatan. Hasilnya? Ya udah, Selatan deklarasi Republik Korea atau ROK. Presidennya Syngman Rhee. Beberapa bulan kemudian, Utara balas deklarasi Republik Rakyat Demokratik Korea, DPRK. Pemimpinnya Kim Il-sung. Dan PBB? PBB akhirnya cuma mengakui ROK sebagai pemerintahan yang sah, meskipun banyak keraguan soal pemilu di selatan itu. Ya sudah, perpecahan jadi permanen. Tragis. Dan dari perpecahan inilah akhirnya pecah perang saudara yang brutal itu ya? Ratusan kali. Di selatan, rezim Syngman Rhee juga makin keras. Nangkepin lawan politik, ada Liga Budo itu, yang anggotanya banyak dieksekusi pas perang meletus. Puncaknya? 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara melintasi paralel ke-38. Invasi besar-besaran dimulai. Perang Korea. Perang Korea. 3 tahun yang mengerikan. Poin pentingnya apa aja? Awalnya Korut sukses besar. Hampir menyatukan seluruh semenanjung di bawah komunisme. Cepat sekali mereka bergerak. Lalu? Intervensi PBB yang dipimpin AS masuk. Keadaan berbalik. Pasukan utara didorong mundur sampai ke perbatasan Cina. Nah, di sini titik krusial lagi. Apa itu? Pasukan PBB AS nekat melintasi paralel ke-38 ke utara, padahal China udah kasih peringatan keras. Akibatnya? China langsung intervensi besar-besaran. Jutaan tentara sukarelawan Cina masuk. Pasukan PBBS didorong mundur lagi. Jauh ke selatan. Akhirnya perang jadi buntu. Maju mundur di sekitar garis perbatasan awal. Paralel 38 itu lagi. Dan akhirnya bukan perjanjian damai ya, tapi gencatan senjata. Betul sekali. Ini penting banget buat Anda ingat. Setelah negosiasi yang alot banget, 2 tahun lamanya alot, karena Syngman Rhee di selatan malah sempat nolak gencatan senjata, maunya perang terus. Akhirnya ditandatangani Perjanjian Gencatan Senjata. 27 Juli 1953. Jadi secara teknis, sampai sekarang belum damai. Belum. Perang Korea itu cuma dijeda, belum berakhir. Makanya ada zona demilitarisasi atau DMZ selebar 4 km itu yang misahin dua Korea sampai sekarang. Korban jiwanya, sekitar 3 juta orang. Kebanyakan warga sipil, hancur lebur. Gila. Kehancuran total. Terus gimana Korut membangun lagi negaranya? Dan Kim Il-sung kok bisa jadi sekuat itu kekuasaannya? Justru kehancuran perang itu dipakai Kim Il-sung buat konsolidasi kekuasaan absolut. Disingkirkan semua saingannya.
Faksi pro-Soviet, pro-China, semua dihabisi dalam peristiwa yang disebut Insiden Faksi Agustus 1956. Kudeta gagal gitu. Semacam upaya kudeta atau kritik terbuka yang langsung ditumpas. Terus tahun 1956, pasukan China ditarik pelang. Makin kokohlah posisi Kim Il-sung. Secara ideologi, dia juga mulai ambil jarak dari Soviet, apalagi setelah Khrushchev kritik Stalin. Nah, disinilah ideologi Juche mulai benar-benar digalakkan. Juche lagi. Sering banget dengar ini. Intinya apa sih Juche itu? Secara harfiah artinya subjek utama atau kemandirian. Awalnya sih varian Marxisme-Leninisme, tapi lama-lama diklaim jadi ideologi unik Korut. Intinya yaitu kemandirian mutlak, politik mandiri Caju, ekonomi mandiri Carip, pertahanan mandiri Cawi. Negara harus kuat dari dalam. Dan kultus individu juga ya? Oh jelas, itu bagian tak terpisahkan. Kultus individu yang luar biasa kuat buat Kim Il-sung sebagai pemimpin besar atau Shuryong. Banyak pengamat luar sih melihatnya ini udah kayak ultranasionalisme, bahkan ada yang bilang fasis. Tapi ada periode di mana Korut ini kelihatannya berhasil ya. Secara ekonomi katanya sempat bagus. Ini bagian yang sering dilupakan orang. Nah, ini dia kontrasnya yang menarik. Dari akhir 50-an sampai sekitar tahun 70-an, Korut itu bangkit cepat. Rekonstruksi, pertumbuhan ekonomi pesat, fokus di industri berat. Dibantu blok komunis tentunya. Sempat lebih maju dari Korsel. Sempat. Tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari Korsel di periode itu. Mereka investasi besar di pendidikan, layanan kesehatan gratis, perumahan rakyat, status perempuan juga ditingkatkan. Indikator sosial kayak harapan hidup, angka kematian bayi, itu setara negara berkembang maju waktu itu. Ini masa keemasan yang selalu mereka banggakan. Lalu kok bisa berbalik drastis? Kemandirian Juche itu goyahnya kenapa? Titik baliknya jelas pas penyokong utama mereka, Uni Soviet mulai goyah, terus akhirnya runtuh tahun 1991. Bantuan ekonomi, perdagangan murah, semua berhenti mendadak. Ekonomi Korut rapuh ternyata. Sangat. Terlalu terpusat dan sangat bergantung sama bantuan luar itu ternyata. Ditambah lagi bencana alam, banjir besar di pertengahan 90-an, menghancurkan lahan pertanian dan infrastruktur. Kombinasi yang mematikan. Akibatnya ya bencana kelaparan hebat itu. Mereka menyebutnya Arduous March, pawai penuh kesulitan. Perkiraannya ratusan ribu orang meninggal. Antara 240.000 sampai mungkin 400.000 lebih. Jutaan lainnya kekurangan gizi parah. Ini trauma nasional mereka. Sampai terima bantuan luar. Terpaksa. Tahun 1996, mereka akhirnya terima bantuan pangan skala besar dari PBB dan dunia internasional. Ironis kan? Negara yang doktrinnya kemandirian total malah bergantung sama bantuan luar buat bertahan hidup. Di tengah krisis internal separah itu, gimana hubungan sama dunia luar? Apalagi soal nuklir. Ketegangan sih nggak pernah benar-benar hilang ya. Selalu ada insiden perbatasan, provokasi militer, terowongan bawah DMZ ditemukan. Tapi isu nuklir jadi fokus utama. Setelah Kim Il-sung wafat 1994, digantikan anaknya, Kim Jong-il, sempat ada harapan sedikit. Lewat apa tuh? Ada agreed framework sama Amerika di zaman Clinton. Korut setuju bekukan program nuklirnya, ditukar bantuan energi. Korsel juga coba Sunshine Policy, pendekatan yang lebih hangat. Tapi gagal lagi ya kesepakatan itu. Kenapa? Nah, ini titik ketegangan ketiga. Tahun 2001, Presiden AS George W. Bush membatalkan kesepakatan era Clinton itu. Malah melabeli Korut bareng Iran dan Irak sebagai axis of evil, poros kejahatan. Wah, reaksi Korut? Ya, mereka merasa terancam dan dikhianati. Langsung tancap gas lagi program senjata nuklirnya. Diam-diam, tapi pasti. Puncaknya, ya Oktober 2006, uji coba nuklir pertama mereka. Dunia kaget. Sejak itu ya polanya gitu terus. Provokasi nuklir atau rudal, dibalas sanksi internasional, terus provokasi lagi. Di era Kim Jong-il juga ada insiden besar kan? Ada. Penenggelaman kapal Korsel Cheonan sama penembakan Pulau Yeonpyeong tahun 2010. Itu bikin hubungan antar Korea tegang lagi. Kim Jong-il wafat 2011, tongkat estafet ke generasi ketiga, Kim Jong-un. Apa yang berubah? Malah makin kenceng ya? Betul. Di bawah Kim Jong-un, program nuklir dan rudal balistik malah makin digenjot. Uji cobanya makin sering, makin canggih. Klaim uji bom hidrogen, terus pengembangan ICBM yang katanya bisa sampai daratan AS. Sempat panas banget sama Trump ya? Iya, tahun 2017 itu tegang luar biasa.
Kim Jong-un sama Presiden Trump saling ancam serangan nuklir lewat Twitter. Sempat ada pertemuan puncak sih, beberapa kali malah, tapi ya nggak ada hasil konkret soal denuklerisasi. Dan mereka jalan terus dengan programnya. Jalan terus. Maret 2022, sukses uji coba ICBM jarak penuh pertama kali. Terus September 2022, mereka sahkan UU yang bilang Korut itu negara senjata nuklir secara permanen. Menutup pintu buat denuklerisasi, Ini yang akhirnya nyambung ke pernyataan awal 2024 itu ya. yang mengubah total sikap ke Korsel. Pernyataan Kim Jong-un yang bilang Korsel bukan lagi saudara untuk reunifikasi, tapi musuh utama yang harus dimusnahkan kalau perang, ini perubahan fundamental. Situasi jadi sangat berbahaya lagi. Luar biasa ya perjalanannya. Kompleks dan tragis banget. Dari satu bangsa, sejarah panjang, terpecah oleh kekuatan luar, perang saudara yang menghancurkan, bangun negara dengan ideologi unik, sempat maju, terus jatuh ke krisis, isolasi, sampai jadi negara nuklir yang makin keras. Penting banget memang, untuk tidak melihat ini hitam putih. Realitas Korea Utara itu hasil persilangan banyak hal. Politik global, keputusan sejarah yang dampaknya gede banget, dinamika internal mereka yang tertutup, dan tentu saja pilihan-pilihan pemimpinnya selama 3 generasi. Banyak area abu-abunya. Nah, setelah kita telusuri semua ini ya, dari Pyongyang yang katanya Yerusalem Timur jadi pusat Juche, dari janji kemandirian, malah bergantung bantuan asing pasca Soviet runtuh, pertanyaan ini mungkin buat Anda renungkan. Apakah nasib Korut ini takdir sejarah yang nggak bisa dihindari? Atau sebenarnya ada nggak sih titik-titik di mana jalan lain mungkin bisa diambil? Dan sekarang, dengan Kim Jong-un seolah menutup pintu reunifikasi damai, masih ada harapan nggak sih buat masa depan bersama di semenanjung Korea? Lebih dalam lagi nih, apa sebetulnya arti kemerdekaan buat rakyat Korea Utara hari ini di tengah semua kenyataan yang mereka hadapi? Pertanyaan yang berat ya untuk direnungkan.